Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Firly di sini. Mr. Firly di sini akan memberikan pemaparan materi tentang PJOK dengan materi atletik, yaitu lari jarak pendek. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak spesifik start lari jarak pendek. Kemudian menganalisis fakta, konsep, serta prosedur dalam melakukan gerak spesifik start lari jarak pendek. Dan yang ketiga, menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak spesifik gerak lari jarak pendek. Serta yang keempat, menganalisis fakta, konsep, dan prosedur dalam melakukan gerak spesifik gerakan lari jarak pendek. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan gerak spesifik memasuki garis finish lari jarak pendek, menganalisis fakta, konsep, dan prosedur dalam melakukan gerak spesifik memasuki garis finish lari jarak pendek, dan juga menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak lari jarak pendek dalam bentuk perlombaan secara benar. Adapun profil Pancasila di sini, yang pertama terkait poin mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, mengontrol emosi saat bermain dan berolahraga. Kedua, regulasi diri, di mana kita perlu mengatur kegiatan dan beristirahat serta membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Untuk profil pelajar Pancasila terkait poin gotong royong dibagi menjadi 3. Yang pertama, berkolaborasi dengan baik seperti bekerja sama dengan kelompok saat pembelajaran atau bermain, kepedulian yang baik seperti memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan sosial, serta berbagi dengan baik dan juga dapat menerapkan seperti mengutamakan atau menggunakan peralatan secara bergantian dan berbagi area berlatih. Kita akan membahas yang pertama, yaitu mencari dan menemukan gerak, di mana kita perlu mengawalinya dengan kegiatan mencari dan menemukan gerak yang ada dalam lari jarak pendek. Silakan untuk warga belajar amati 4 gambar yang ada di layar. Di gambar pertama yaitu merupakan gerakan awalan dalam mengambil start. Lalu yang kedua, gerakan mengambil posisi siap, dan yang ketiga yaitu berlari pada lintasan lari, dan yang keempat yaitu gerakan di mana kita menggapai garis finish. Jadi untuk warga belajar silakan diamati dan identifikasi terkait gerak dan bagian tubuh yang digunakan. Kemudian bisa diamati serta dicermati. Selanjutnya, pertama kita akan membahas keterampilan gerak spesifik lari jarak pendek, di mana gerak dalam lari jarak pendek ini mencakup gerak start, sikap badan, ayunan lengan, ayunan langkah kaki, serta menumpu atau mendaratkan kaki serta memasuki garis finish. Selanjutnya, keterampilan gerak spesifik dari lari jarak pendek. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai start, di mana start pada lari jangka pendek dilakukan dengan jongkok. Dengan posisi jongkok berawalan awal lari bisa dilakukan. Silakan diamati untuk beberapa step dari langkah start menuju garis finish.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas ayunan lengan, di mana pada saat melakukan lari jarak pendek, sikap badan akan mempengaruhi laju gerak lari ke depan. Sikap badan yang agak condong dan ayunan tangan yang mengarah depan dengan cepat akan membantu meringankan laju gerak kaki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ayunan langkah kaki. Ayunan langkah kaki haruslah diupayakan dengan langkah yang lebar dan irama yang dipercepat ketika mendaratkan kakinya ke tanah. Ujung kaki lebih dahulu daripada tumitnya. Dan gerakan selanjutnya yaitu memasuki garis finish, di mana tahap akhir dari semua gerak lari tersebut adalah bagaimana seorang pelari dapat memasuki garis finish sebagai yang pertama. Untuk memasuki garis finish dapat dilakukan dengan lari biasa, badan condong ke depan dan memutar lengan. Berikut kita perlu mempelajari analisis gerak spesifik lari jarak pendek. Yang pertama gerak start, di mana cara melakukannya gerak start lari jarak pendek, yaitu berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba bersedia, pelari mengambil posisi jongkok. Dan yang kedua, posisi lutut kaki belakang diletakkan pada ujung kaki di depan dengan jarak 1 kepal tangan. Selanjutnya, ketika posisi ya, kedua lengan harus lurus sejajar dengan bahu. Berat badan berada di kedua tangan. Pada aba-aba siap, lutut agak diangkat untuk memindahkan berat badan ke depan. Pada aba-aba ya, secara refleks dan cepat, pelari melesat ke depan. Selanjutnya, gerakan ayunan langkah kaki yang perlu kita analisis. Yang pertama caranya yaitu ketika aba-aba ya, segera langkahkan kakimu sepanjang mungkin pada saat kaki melewati garis start. Yang kedua, jaga keseimbangan dengan cara langkahkan kaki mulai dari bergerak agar lebih pendek, tetapi dengan frekuensi gerak yang lebih cepat dan tetap. Pada saat kaki mendarat ke tanah, bagian yang terkena harus selalu ujung telapak kaki, dengan lutut agak dibengkokkan sedikit, sehingga lentur pada saat akan melangkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sikap badan. Analisisnya yaitu mulai dari analisis dan prakteknya, yaitu mulai dari begitu aba-aba ya, segera langkahkan kakimu sepanjang mungkin. Pada saat kaki melewati garis, maka pertahankan posisi badan agak condong ke depan secara rileks. Dan yang terakhir, otot sekitar leher dan rahang dipertahankan tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Selanjutnya, kita akan menganalisis dan mempraktikkan gimana cara menggerakkan ayunan lengan, di mana caranya yang pertama, jari-jari tangan dikepalkan atau dibuka rapat dan rileks. Yang kedua, ayunkan tangan ke arah depan, dikoordinasikan dengan gerakan kaki. Dan yang ketiga, saat kaki kiri melangkah ke depan, tangan kiri harus berada di belakang, serta demikian sebaliknya, saat kaki kanan melangkah ke depan, tangan kanan harus berada di belakang. Dan yang selanjutnya yaitu terkait gerak memasuki garis finish, analisis dan cara implementasinya. Yang pertama, lakukanlah gerakan lari dengan langkah yang panjang serta langkahkan kaki untuk melewati garis finish. Lakukanlah gerakan memutar dada ke depan saat melewati garis finish. Usahakan masuk finish tidak dengan mengurangi lebar langkah kaki. Lakukanlah gerakan memutar dada dengan ayunan tangan ke depan. Berikut merupakan lintasan lari dari jarak pendek. Dan yang terakhir terkait lari jarak pendek dalam bentuk perlombaan. Berikut cara melakukan koordinasi gerak lari jarak pendek melalui perlombaan. Poin yang pertama, lari dengan tungkai melangkah panjang. Poin yang kedua, tumpuan atau mendarat dengan ujung kaki dan badan dicondongkan ke depan dengan mengayunkan lengan ke depan secara cepat. Lakukanlah gerak lari ini sejauh 25 meter. Gunakanlah lintasan lari yang telah disiapkan
Lintasan lari dibuat dalam jumlah yang cukup sehingga bisa ditempati banyak peserta didik. Setiap peserta didik mencari pasangan untuk mengamati gerakan larinya dan mencatat hasilnya. Dan yang terakhir, lakukanlah secara bergantian dengan temanmu untuk saling mengamati. Baik, mungkin itu materi yang bisa Mr. Firly sampaikan. Nanti untuk tugas dan penugasan bisa dicek di Google Classroom. Itu saja dari Mr. Firly. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.